Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus wal mukarram Bapak Kiai Haji Multazam Ahmad, asuh pondok pesantren Al Munawwarah. Ikatan sah kawula dherekaken sedaya fatwa-fatwanipun Bapak Lurah. Pak Lurahnya mana tadi ya? Pak Lurah yang anyar, Bapak Lurah yang saya hormati, dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati pula. Pertama, yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini menjadikan tambah cintanya kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma, si kompak Allahumma, kompak maning Allahumma. Salawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita minal zulumati ilan nur. Bapak Ibu yang saya hormati, matur nuwun Mas. Matur nuwun. Bisa komplit nomor ya. Ana baga, ana kuningan, ana putih, ijone guru. Matur nuwun nggih. Matur nuwun, jajane mboten usah. Ya. Saderengipun kawula matur dhumateng panjenengan sami terlebih dahulu perkenalan ringgih Bapak nggih. Nami kula Misbahuddin dari Desa Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Alhamdulillah saat ini bisa silaturahim dengan masyarakat Desa Kelidak, Kecamatan Batang, Kabupaten juga Batang. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal. Terkait dengan adanya acara peringatan Maulid, tentunya peringatan Maulid itu pas bertepatan dengan bulan Rabiul atau biasa disebut niku jenenge bulan Maulud. Dan ini sami napa tentang Batang niki? Sami nggih, bulan apa Bu? Maulud apa Mulud? Di Tegal munine Mulud, ning Batang munine sami Mulud. Nah, aduh, padekin dicopotin nyamuk.
Nyamuk pengen ngaji. Nah, sebagian umat Islam ini sebagian bukan sedoyo, sebagian umat Islam di dunia mereka tidak mau memperingati Maulid, tapi sebagian kecil mereka tidak mau memperingati Maulid, bahkan mereka berani mengatakan katanya bid'ah haram. Tetapi jangan khawatir, kulo kali panjenengan sebagai aswaja ahli sunnah wal jamaah, bahkan mohon maaf kalau kalkulasinya paling terbanyak di dunia adalah aswaja ahli sunnah wal jamaah. Kalau ahli sunnah wal jamaah, maka mereka rata-rata di berbagai dunia, di berbagai negara, mereka mengadakan acara peringatan Maulid, yaitu peringatan lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seandainya ada teman-teman kita sesama muslim sing boten purun nglampahi peringatan Maulid, monggo. Sing penting aja wani-wani moyoki maring wong sing biasa mengadakan peringatan Maulid. Sing biasa mengadakan peringatan Maulid, lanjutkan. Apa? Lanjut bareng. Lanjut. Jangan sampai berhenti, sampai ajal menjemput kita. Laksanakan peringatan Maulid. Karena ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah menganjurkan untuk selalu mengadakan peringatan Maulid. Salah satu tujuan peringatan Maulid tentu sedaya niku kesaenan. Sebab napa mawon niku ada tujuannya. Rasul bersabda innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Sumber hadisnya dari sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, derajatnya tentu sahih. Jadi pertama, tanamkan niat dulu. Apa sih tujuan peringatan Maulid? Salah satunya adalah, saya tak berdiri nih. Salah satunya adalah memuliakan Kanjeng Nabi. Bareng yuk memuliakan Kanjeng. Yang kedua, supaya tambah rasa cintanya kepada Kanjeng. Yang ketiga adalah syiar Islam. Yang pertama, tujuan daripada memperingati Maulid adalah memuliakan Rasul. Apa ada dalilnya, Jawab dengan tegas, ada dari Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya apik apa? Suaranya apik apa? Lumayanan tok. Oh kayak kulo kan tukang ceramah sih, kalau tukang koreo ya. Ya tukang koreo niku kan makanannya serba dibatasi. Ya, gorengan pun tidak terlalu banyak. Tapi kalau saya tukang ceramah, tergantung panitiane dong. Tergantung panitiane dong. Ya panitiane nyediakan tahu goreng, jel. Tempe goreng, jel. Penggorengan. Tapi alhamdulillah tadi sampainya di sini disiapkan ikan. Langsung saya makan habis satu. Alhamdulillah habis satu saya. Kalau sate biasa, ayam biasa, tetapi kalau ikan yang seperti itu jarang. Saya habis satu Pak. Bu kelas tunggal. Betul apa ini? Ada di koyoke oh. Alhamdulillah ini. Masih mau terikit deh kayak gini. Saking balik deh. Walladzina amanu bihi wa azzaruhu
wa nasruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Al-Quran itu bahasa Arab Pak Bu, mohon maaf bahasa apa? Arab. Akan saya terjemahkan, panjenengan milih pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Jawab. Jawab. Bahasa Inggrisnya orang bisa sih. Tapi bukan paling orang bisa, paling bemo loh. Terjemahkan bahasa Inggrisnya ngeriak masa delator ya. Bahasa Indonesia mau Ji, karena bahasa Inggris saya tidak, tapi hanya menawarkan barangkali ada yang bisa, yang monggo naik sebentar. Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman dengannya, mereka memuliakannya, mereka menolongnya, mereka mengikuti cahaya terang yang diturunkan besertanya. Ulaika humul muflihun, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Apabila mengadakan peringatan maulid, salah satunya tujuannya adalah memuliakan Rasul, maka dalilnya langsung Al-Qur'an, surat Al-A'raf ayat 157. Monggo panjenengan buka. Yang kedua, Bu, niki pinten Bu? Niki pinten Bu? Niki sih? Niki TK maning yuk. Yang kedua, tujuan daripada memperingati maulid adalah supaya tambah rasa cintanya kepada Kanjeng, kepada Rasul. Sedangkan untuk mencintai Rasul beberapa cara. Di antaranya orang yang tidak mau memperingati maulid, orang yang tidak mau mengadakan peringatan maulid, mereka pun mengatakan cinta Rasul dengan membaca salah satunya sholawat. Baca sholawatnya pun tanpa ada lafaz sayyidina. Contoh, Allahumma sholli ala Muhammad, bareng Allahumma sholli ala Muhammad. Mereka tidak mau menyebut ditambah dengan Sayyidina. Itu pun termasuk cinta Rasul, cinta Nabi. Tetapi bagi kita, orang yang selalu mengadakan peringatan maulid, ketika baca sholawat ditambahi dengan kata Sayyidina dong. Sayyidina dong. Contoh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bareng 1, 2, 3 Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wow, terakhiran. Nah, timbul pertanyaan, yang paling terbaik itu yang bagaimana? Yang ditambah dengan Sayyidina atau tidak? Saya jawab dengan tegas, lebih baik pakai Sayyidina. Ketika memanggil nama Rasul, tidak langsung menyebut namanya Muhammad, tapi ditambah dengan kata Sayyidina. Itu hanya etika tata krama memanggil seorang pemimpin dunia akhirat. Contoh mohon maaf Pak Bu, contoh ini, panjenengan kenal Pak Jokowi napa mboten? Pak Jokowi sinten? Pak Jokowi sinten Bu? Presiden Republik Indonesia. Contoh Pak Presiden namanya Jokowi, datang ke Batang, desanya Klidang Lor, disambut dengan bahasa-bahasa Batang. Contohnya begini, setelah sampai ke Klidang Lor, langsung disambut, langsung menyebut namanya Jokowi mrikyo. Pantes napa mboten? Pantes napa mboten? Ora pantes, sebabnya memanggilnya langsung Jokowi. Tetapi apabila ditambah dengan kata Bapak, ini baru pantes. Contoh,
Pak Jokowi, ada Paknya loh ya. Pak Jokowi, monggo kampiriyin. Pantes napa mboten? Pantes, kewes, luwes apabila didengar itu pun tata krama. Jokowi kok cuma langsung nama Jokowi, menurut saya kurang etika, kurang pas. Nah, seorang Jokowi saja mohon maaf dipanggil langsung namanya tidak pas, tidak pantas, apalagi Kanjeng. Jadi itu perbandingannya. Oleh sebab itu lebih baik ditambah dengan kata Sayyidina. Nah, seandainya ada orang yang nggak pakai Sayyidina, monggo jangan disalahkan Pak, jangan. Nah, sebagian yang lain ada yang pakai Sayyidina, monggo nggak apa-apa. Yang penting saling hormat menghormati, ini yang paling terbaik itu. Nah, baca sholawat. Nah, sedangkan orang yang biasa memperingati maulid, ya, baca apa namanya sholawat, ya, baca kitab maulid berjanji, ya, syaraful anam, ya, ad-diba, ya, ini baru komplit. Ibarat martabak spesial. Ini martabak spesial, kalau martabak biasa larangan B. Larangan B. Larang spesial. Nah, orang yang mau memperingati maulid, baca sholawat, baca ad-diba, ini ibarat orang yang spesial. Yang spesial regane larang apa murah? Larang. Mulanya sering baca sholawat ya. Baca sholawat, baca kitab maulid berjanji, monggo enggak apa-apa sholawatan. Jadi baca sholawat. Nah, ciri-ciri orang yang cinta kepada Rasul sering membaca sholawat. Jadi ciri-ciri orang yang cinta kepada Rasul sering membaca sholawat, sering mengingat beliau, sering mengingatnya, ibarat orang yang sedang jatuh cinta. Apa? Jatuh mau tidur ingat kamu, bangun tidur ngiler ingat kamu, mau makan ingat kamu, ada monyet ingat kamu. Berarti pacarnya kayak monyet ya. Tanda-tanda cinta Rasul ini sering mengingatnya dengan bacaan sholawat. Ngapunten Bu, sholawat niku diwaos dalam keadaan nopo kemawon siksae niku pantes mawon ya biyen. Contohnya ngoten karo goreng iwak kok. Kan niki kas makan ikan, goreng ikan. Serang baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pantes. Masak kangkung masak apa parane kae? Jadi kangkung orangnya apa? Bu apa? Mongseng kangkung. Angseng. Baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kangkungnya diomongi, he kangkung, wis tak wacana sholawat. Yen wis diwacana sholawat, ari dipangan aja ngantuki ya. Tapi wis diomongi. Jadi baca sholawat apapun bagus, tidak apa-apa. Ini sholawat. Maka Rasul bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh termasuk cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka ia bersamaku di dalam surga. Biasanya ini Tegal itu bersalamatan dungono, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Biasanya sholawatan pakai itu betul ya. Kadang ada yang sholawatan pakainya hadis, ada yang tidak. Artinya begini, orang yang cinta Rasul insya Allah mudah masuk surga. Allahumma sing kompak Allahumma. Tetapi bukan sekedar cinta sama Rasul saja masuk surga, kayak gampang teman ya Bu ya.
Wong seneng karo Kanjeng Nabi masuk surga, gampang temen surgane. Baik. Enggak. Hanya cinta Rasul kemudian masuk surga. Cinta Rasul melaksanakan perintah agama, meninggalkan perintah agama, apa yang telah diajarkan Rasul laksanakan, apa yang telah ditinggalkan oleh Rasul tinggalkan, baru insya Allah gampang masuk surga. Allahumma ya Rabbal. Jadi masuk surga insya Allah. Terus dalam sebuah hadis, kalau hadis tadi riwayatnya Imam Az-Zujjah, sumber hadisnya dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, derajatnya dhaif, lemah, tercantum di salah satu kitab namanya kitab Jami'us Shahir. Kitab Jami'us Shahir karangannya Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, yang terkenal nama besarnya namanya Imam Suyuti, salah satu ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Ini memang derajatnya dhaif Pak Bu, tetapi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah memperbolehkan memakai hadis dhaif, monggo li fadhailil amal. Boten-boten memang hadis dhaif itu tidak boleh dipergunakan untuk menghukumi halal haram dan akidah, niku boten ansal. Tetapi kalau untuk keutamaan amal-amal, monggo, termasuk di dalamnya dalil untuk peringatan Maulid, silakan. Tetapi lebih baiknya pakai dalil yang sahih riwayat Imam Bukhari. Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintaiku, Kanjeng Nabi, sehingga ia mencintaiku melebihi cintanya terhadap kedua orang tuanya, anaknya, wan nasi ajma'in, dan semua manusia. Bu, ada mana ya Pak ya? Begini, kalau ada orang cinta sama anak, pantes. Kenapa? Anak ini kan pernah dirawat, ya. Dan anak-anak sayang maring wong tua, memuliakan maring wong tua, pantes karena anak pernah dirawat dari wong tua. Tetapi harus di atasnya adalah cinta kepada Rasul. Si paling pertama cinta kepada Allah, si nomor kali cinta kepada Rasul, yang ketiga silahkan mau cinta kepada orang tuanya, anaknya, dan semua orang. Monggo, rapo bareng rapo, putar apa-apa, boleh-boleh saja, silahkan. Terus yang kedua, yang ketiga ya, tujuan memperingati Maulid adalah syiar Islam. Seandainya malam ini boten enten acara peringatan Maulid, kira-kira ngapunten para bapak, para ibu, purun kempal teng masjid mriki napa boten? Jawab. Panjenengan yen teng mriki boten enten, malam niki boten enten acara peringatan Maulid, panjenengan purun kempal teng mriki napa boten? Ora bakalan. Ya ora bakalan bahasa Tegal. Tidak akan mungkin kumpul samenake kalau tidak ada acara apapun. Tetapi karena ada acara peringatan Maulid, maka kumpul bersama ini termasuk syiar Islam. Rame tapi bukan rame-rame, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Tak mau tanya ini sama bapak-bapak, ibu-ibu, pernah ada keterangan yang pertama kali memperingati Maulid itu di mana, Pak? Pak, buat wonten keterangan sing pertama kali memperingati Maulid itu di mana? Dereng begitu paham? Saya terangkan, kita buka kitab Al-Hawi Lil Fatawi juz 1. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan yang pertama kali memperingati Maulid adalah penguasa Ibrahim, seorang raja Mudhammar Abu Sa'id Al-Kuburi.
Kalau sekarang ini namanya negara Irak. Negara Irak, Pak. Jadi sing pertama kali memperingati Maulid itu adalah penguasa Irak. Ibu kotanya Baghdad. Yang terkenal presiden dulu sing kumise kandelemen arane Saddam ditambah arane Saddam. Itu dulu terkenal itu. Aswaja ahli sunnah wal jamaah kumpulnya itu di Irak. Salah satunya itu di Irak. Maka yang pertama kali memperingati Maulid ya di Irak, bukan di Indonesia. Ya di Indonesia kurun waktunya berapa tahun baru masuk ke Indonesia. Kenapa? Negara Indonesia berdirinya baru kemarin sore dibanding dengan negara Irak. Ya, Indonesia kan setelah masuknya Wali Songo ke Jawa, salah satunya. Kemudian wali yang 9 itu mengajarkan agama Islam, kemudian tarik, salah satunya adalah pembacaan kitab Maulid Berjanji. Nah, setelah berjalan waktu yang cukup lama, barulah diadakan peringatan Maulid di negara Indonesia. Termasuk malam ini adalah di desa Gelidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Alhamdulillah. Tak perlu takut bagus. Peringatan Maulid tanggal setunggal sampai tanggal kaliwelas. Sing paling rame tanggal pinten Pak Bu? Sing paling rame tanggal pinten? Tanggal 1 sampai tanggal 12. Wis sing paling rame tanggal pinten Pak? 12. Bener? Bisa di tanggal 12 apa nih? Kok kenapa yang paling teramai adalah tanggal 12? Dikarenakan tanggal 12 itu bertepatan dengan tanggal lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka umat Islam itu dianjurkan untuk memberikan sesuatu. Nah, negara Indonesia ulama-ulamanya mengemas dengan yang paling terbaik. Contoh kalau di Indonesia pas bertepatan tanggal 12 di bulan Rabiul Awal dianjurkan memberikan sesuatu, contoh makanan sing sampun mateng ya Bu ya, mari tangga-tanggane atau kumpulan masjid. Wingi kados niku napa mboten Bu? Wingi kados niku napa mboten? Oh mboten terbiasa mriki. Ya. Kadang pakainya atau buah-buahan dikasihkan kepada orang lain atau dikumpulkan di masjid. Setelah bacaan kitab Maulid Berjanji didoain, setelah didoain baru dibagikan ke sana semuanya. Itu kalau di Tegal, Pemalang, Brebes, Purwokerto itu sama kados niku. Tapi terbatan saja nih. Nggih, mboten kados niku. Mboten apa-apa sing penting ada rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mau tanya nih, Rasul itu lahir hari apa ya? Kanjeng Nabi lahirnya hari apa? Hari? Tentunya ketika Rasul sebelum dikandung atau dalam kitab Maulid Berjanji, Ibu Aminah binti Wahab. Berarti ibunya Kanjeng Nabi. Ibu Aminah binti Wahab adalah seorang ibu, yaitu ibunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu malam beliau bermimpi Pak Bu. Dalam mimpinya ada orang yang ngomong, memanggil, "Hai Aminah, engkau telah mengandung junjungan semesta alam, sebaik-baik makhluk." Kemudian Ibu Aminah terbangun dari tidurnya. Lalu malam berikutnya mimpi malih Bu. Mimpi nengoten Pak. "Hai Aminah, engkau telah mengandung junjungan semesta alam." Bermimpi berturut-turut. Kemudian Ibu Aminah bingung, ya aslinya aku ngandung temenan apa orang sih ya? Bahasa Jawa, bahasa Tegal kan ngomong ngandung temenan apa orang kenyong sih? Ternyata bener ngandung. Ketika Ibu Aminah mengandung junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, niku boten nyidam napa mawon boten, tidak merasakan apa-apa Bu.
tak melu takon. Jenengan waktu ngandung, kowe pernah nyidam napa mboten? Biasanya pernah kali anak ngebuk, apa berapa nyidam berapa, tapi yang kedua kadang nyidam. Nyidam itu ketika hamil dalam keadaan perut yang masih kecil beberapa minggu, kan rasanya muntah-muntah ya Bu ya. Leres mboten Bu? Iya sing nyidam loh ya. Mambu gorengan orang seneng muntah, mambu jangan muntah, mambu kena kesilangan bisa orang muntah kan loh. Iya ya. Mambu ikan muntah, mambu gorengan muntah, mambu kena kesilangan bisa orang muntah kan loh. Malah takon namanya Pak kakak. Terus ketika kandungan besar, Rasul itu dikandung 9 bulan Pak, 9 bulan. Tapi Ibu Aminah ketika mengandung Rasul tidak terasa berat, biasa-biasa mawon. Bahkan beliau wajahnya semakin tambah mempesona, tambah berseri-seri, tambah cantik. Kenapa? Karena yang dikandung itu bukan orang biasa, tapi orang luar biasa. Allahu Akbar. Nah, waktu kandungan membesar, Bu, jujur baiknya melu takon, ini jenengan lagi ngandung, abot apa orang? Otomatis tambah abot lah. Kan bayi ini semakin abot semakin abot. Apa maning sing ngandung wonge cilik gering. Barangkali ke bayinya loro, anak apa bayi loro? Kembar. Wonge gering cilik bayi loro, aku nih kayak gini delingno, ngono. Pokoknya tepos Bu, pokoknya tepos aku nih ekor. Ari jago gampang nemen sup, giliran panjang tretean. Dia kan apa tuh? Ya apa? Allah. Dikawat turu ngapun terjadi, dikawat turu. Bahasa kene anu ngaplang paham betul? Nggih. Hah? Melumat nggih. Dikawat turun melumpang kayak ketindihan tumpeng. Dikawat miring melurut. Dikawat tengkurep wangunyek dia. Repot apa mboten Bu? Pasti repot orang yang mengandung. Tapi ketika Ibu Aminah tidak terasa repot, biasa-biasa saja. Terus kemudian ketika Rasul dilahirkan, tadi lahirnya hari apa? Hari apa? Senin Cik. Nah, boten Rebo boten. Rasul lahirnya hari apa? Senin apa Rebo? Ganti Rebo yuk. Ganti Rebo. Orang gelem. Ya memang lahirnya hari Senin Pak. Ya. Pas tanggal di hari Senin menjelang kalau sokeh itu menjelang fajar sotik. Ya, itu kalau sokeh. Nah, dalilnya mana? Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di hari Senin. Rasul sendiri yang mengatakan, An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam su'ila an saumi isnain faqala fihi mulidtu wa fihi unsila alayya. Rasul pernah ditanya Pak Bungu tentang puasa di hari Senin. Jenengan sampai saat ini kan wonten puasa hari Senin nggih. Senin wonten, Kamis wonten, arane puasa sunah Senin, Kamis kan wonten nggih. Nah, Rasul niku Kanjeng Nabi pernah ditangleti mengenai puasa dinten Senin. Rasul menjawab, di hari Senin adalah hari dilahirkanku, dan di hari Senin pula adalah hari diturunkan wahyu kepadaku. Sinten sing mengatakan? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Jadi yang mengakui langsung Kanjeng Nabi lahir di hari Senin. Terus ketika lahir posisi Kanjeng Nabi, kitab Maulid berjanji itu bagaikan orang yang sedang sujud tapi kepalanya diangkat. Oh, kenapa kepalanya diangkat? Menunjukkan bahwa besok menjadi orang yang luhur, orang yang mulia. Ternyata benar, beliau menjadi orang yang mulia. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbi.
Terus ketika Ibu Aminah melahirkan itu gampang Pak Bu, orang kayak zaman, orang kayak ibu sakliyane Ibu Aminah kan kadang melahirkan anak sing angel, anak sing gampang. Nah, contoh sejak dulu zaman riyin niku ibu-ibu wonten sing pernah lahiran sesar napa mboten Bu? Bu, zaman riyin padahal kan larene kadang nyampe 10, 11, 12. Tapi kan mboten enten sing sesar Ibu nggih. Kok bisanya zaman saniki anak baru 1 sesar, loro sesar. Kenapa? Aku kan pernah ditanya begitu Bu. Kulo nanti ditakleti ibu-ibu ngoten Pak. Derek taklet Pak angsal monggo. Bisane wong wadon rumiyin, sing takon kan wong Tegal. Aku kan wong Tegal. Bisane wong rumiyin, ibu-ibune laka sing sesar, padahal anaknya kok si 12, 13. Gampang kabeh. Kok zaman saiki wong wadon-wadone anak siji pe sesar, anak loro sesar, doyo dibayar sesar ora larang. Yang mikir loh ya, bisane yang ditakoni kayak kowe, yang kan wong lanang, kadang wong lanang lahiran. Iya ya, sing lahiran wong lanang apa wong wadon? Sing lahiran wong lanang apa wong wadon? Ya wong wadon wong lanang tang pintere. Pinter apa sih? Pinter kasar, berarti rezeki, apa? Ya. Nah, kangelan. Kadang kalau zaman dulu itu apabila ada orang mengandung tapi malang karena apa Bu? Zaman dulu si malang bener susah. Sami Balur Ayu Tegal bener susah. Kalau zaman dulu ada bayi sungsang ya malang kan tetap mau diklereti ya Bu ya. Terus dari dukun bayi ini kan sih Bu boten Bu? Diklereti terus barang pas lempeng apa ya? Ya lempeng karo apa ya? Barang wis dilorot-lorot terus lempeng. Lempeng karo apa? Pintu rahasia. Barang wis lempeng karo pintu rahasia, mohon maaf. Dukun bayi ikut rewangi ngeden. Lahiran dukun bayi ini orang yang saya malang. Kan mau ini tentu sesar gitu ya. Wajib disesar. Kalau zaman sekarang datang ke dokter terus bayinya malang, namanya apa malang ini? Sungsang. Kata dokter ini harus disesar. Tetapi kalau zaman dulu boten, wong lahiran be, orang sesar-sesaran nyatane lahir terus, orang masalah. Zaman ini ku waktu pan lahiran kangelan Pak, kangelan. Wong pulau ini nate weruh wong lahiran Bu, pernah weruh wong lahiran jebulan wong lahiran kayak gitu deleng sih glene kayak piye terus ngono dukun bayi ini perintah ayo tak rewangi ngeden mulai ditarik bayi tukang bayi tukang dukune ngeden ayo 1, 2, 3 salah weruh dukun bayi ini rewangi ternyata bayi orang lahir. Dukun bayi punya cara Bu, ambil daun sirih kemudian dimasukkan ke mulut dikunyah. Arane bahasa kene apa Bu? Nginang bener. Sampai yang Tegal nginang jel ning cangkem dikunyah konyakannya barang wis lembut ya wong wadone sing pan lahiran gon jago Pak barang jago klambine docoli kotange docoli barang kotange docoli gigire kan katon ya Bu ya barang gigire katon niki kan kinane wis lembut to ndonga sin salapi kedabra coba caku bayine metu disemprot gigire bayinya orang metu belum lahir ambil daun suruh lagi kemudian dimasukkan ke mulut setelah dimasukkan ke mulut dikunyah kunyakannya barang wis lembut sudah halus berdoa
simsalabim, wah kedabra, coba caku bayi ini metu. Kemudian gigiringnya didamun maning. Barang gigir didamun pingkali, ternyata depannya keluar. Ada-ada saja ya. Gue pikiran orang nyandap Pak Bu, bisa sing disemprot burine ngarep pemen tuh. Apa bayinya kaget langsung jeblok layu. Orang bakal mungkin bayi kan masih lemah ya. Orang bakal kaget langsung jeblok kan orang. Kok kenapa zaman dulu seperti itu? Dikarenakan zaman dulu itu modal keyakinan. Dengan cara ini maka akan dimudahkan lahirannya. Tetapi secara agama kan orang bener loh. Secara agama berdoa kepada Allah. Salah satu doa yang diajarkan oleh para alim ulama waten Hanna waladat Maryam wa Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Terus dibaca bolak-balik kemudian diberi apa ditamuna, ditiup ke apa namanya air 3 kali. Setelah ditiup disilakan orang yang mau melahirkan disuruh minum dengan baca bismillah. Bu monggo diminum baca bismillah. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Manis ya. Nah setelah diminum insya Allah orang yang sedang hamil mau melahirkan mudah melahirkan dengan cara berdoa kepada Allah. Ternyata setelah berdoa Allah belum mengizinkan lahir, silahkan secara medis berdoa iya, secara medis iya, digabung jadi satu, maka insya Allah kemudahan melahirkan akan didapatkan insya Allah. Doa kali Gusti Allah Bapak doa ya Allah ya Rabbi. Tapi kalau zaman dulu ada bayi lahir itu biasanya disiapkan apa Bu? Tampah bener. Sapinya itu tegal disiapkan tampah jari. Nah tampah anyar apa bodol? Anyar apa bodol? Anyar. Yang anyar anak nubutnya apa ora? Nubut kae. Tapi dikumbang apa mboten? Dicuci apa mboten? Kumbang. Nah, yang anak bayi lahir langsung disunat tampah, terus sampai dapat nak. Sampai dapat nak kebiak. Biak. Mana ngalor? Biak. Mana ngidul? Biak. Mana ngetan? Biak. Mana ulun? Baru umat yang umat Kristus. Itu secara agama itu tidak benar. Kok kenapa harus dikebiak? Kalau secara agama apabila ada anak dilahirkan itu kan dianjurkan agama supaya diadzani. Yang kedua diiqomati. Walaupun hukum iqomah hadis riwayat Imam Ibnu Sin itu derajatnya dhaif, tapi tidak apa-apa monggo. Ditambah dengan doa surat Ali Imran wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemudian apa? Ditiup dari kepala bayi sampai telapak kaki Bu. Pak, insya Allah ini bayi tidak akan diganggu oleh makhluk halus, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang zaman ringin anak lahiran biasanya tumbani bapak Bu. Tumbani apa biasanya? Ini batang biasanya tumbani apa? Yang anak ngandung gue gunting biasa apa gunting? Pada dia ngandung gue gunting bahaya loh. Yang tiba nucus primen. Ya, pakainya doa, nggak usah pakai gunting lah. Kalau gunting manfaatnya gue apa? Gue gunting koko. Oh masalah. Allah ya Rabbi. Nah, ini ketika tadi kalau secara agama apabila bayi lahir diadzani, diiqomati, dibacakan doa supaya makhluk halus jangan sampai mengganggu. Yang zaman rina bayi nangis aku, kowe nang kamar disiapna sapu ada aren. Tegese kan disinggo napa mboten? Sapu ada aren. Kalau sapu ada aren sing dari aren sapu ada lho. Karena apa sih?
Kok tumbal dulu kalau di wilayah Pemalang, Tegal, Brebes itu masih digunakan seperti itu. Tetapi kalau secara agama pakainya doa. Secara medis apabila ada bayi lahir, ini lahir loh ya, menangis, kata dokter katanya bayi sehat. Kata siapa? Dokter. Tapi dipandang secara agama, apabila ada bayi lahir kemudian nangis, itu bayi disentuh oleh iblis, disentuh oleh setan lambungnya, maka bayi nangis. Pak Bu, ya Allah ya Rabbi, mulanya anak bayi nangis dilahirkan, langsung berusahakan diadani, diokomati, didoakan, Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Insyaallah, insyaallah. Itu cara agama ngoten.